action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Di sini kami akan menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Kita Lulus. Sebelum itu, pastikan telah menginstal aplikasinya terlebih dulu. Setelah berhasil terinstal, maka akan tampak seperti ini. Nah, saat pertama kali membuka aplikasi, akan muncul halaman splash screen dengan logo Kita Lulus. Setelah halaman splash screen, aplikasi akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Jika pengguna belum login, maka dapat login terlebih dahulu dan memasukkan beberapa data termasuk email dan kata sandi, serta dapat juga memilih untuk login dengan akun Google. Di sini saya akan mencoba login dengan akun Google. Nah, setelah berhasil masuk, kemudian pengguna diarahkan pada halaman yang menampilkan pilihan bidang kerja, kebijakan kerja, serta daerah pekerjaan yang ingin dipilih pengguna. Pada halaman ini bertujuan agar mempermudah aplikasi dalam merekomendasikan lowongan pekerjaan sesuai dengan opsi yang telah pengguna pilih. Nah, setelah memilih berbagai opsi tersebut, pengguna langsung diarahkan ke halaman home. Di halaman home, pengguna ditawarkan berbagai macam fitur aplikasi yang akan dibutuhkan. Halo semuanya, saya Putri Maharani yang akan menjelaskan tentang cara pengisian profil pada aplikasi Kita Lulus. Ini kan tampilan pertama saat kita masuk aplikasi ini. Jadi kita perlu ke akun, terus pilih kelola profil. Nah, ini kan udah ada ya. Jadi yang pertama tentang saya ini tulis tentang diri kamu sendiri gitu. Sebagai contoh seperti ini, saya adalah mahasiswa tahun kedua di UPN Veteran Jawa Timur dengan jurusan administrasi bisnis. Kalian saya adalah mengoperasikan komputer seperti itu. Terus lalu simpan. Kemudian kita ke data diri. Data diri ini sesuai dengan diri kamu. Jadi KTP atau diri kalian sendiri gitu. Jadi kayak nama lengkap Putri Maharani, nama panggilan Putri, tanggal lahirnya tanggal lahir berapa, terus jenis kelaminnya perempuan. Ini nomor WhatsApp ini yang harus yang udah aktif ya. Jadi agar tidak menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan panggilan kerja. Terus lokasi ini domisili tempat tinggal kalian. Oke. Lalu kita simpan. Kalau sudah diisi kita simpan. Terus ini ke topik yang disukai, kita pilih ada maksimal 5 topik. Dia sebagai contoh itu saya ada buku, investasi menabung, kecantikan, musik, dan parenting. Setelah itu simpan. Lalu ini ada pendidikan. Nah, pendidikan ini apa aja yang kalian lalui, misalnya kalau mau menambahkan SMA, jadi ini pilih SMA, terus tulis sekolah kalian ya, sekolah kalian negeri 15 ya, jurusan ilmu pengetahuan sosial. Nah, pendidikan ini anggap aja kita Agustus 2000 dan lulusnya itu pada bulan Mei 2022. Nah, ini contoh pengalaman organisasi kalian gitu. Jadi tulis saja sebagai contoh saya simpan. Terus ini kan data diri SMA saya. Nah, kalau mau tambahin bisa jadi kayak gini. Lalu pengalaman kerja ini ditambahin jadi kayak kamu pernah kerja di mana, itu di PT apa, perusahaannya apa namanya, terus full kontrak atau
part time atau internship atau full time gitu, terus nama pekerjaannya, bidangnya apa, kerjanya apa, terus deskripsikan seperti itu disimpan ya Pak. Terus kemampuan ini tambah skill-skill yang kamu miliki itu apa, misalnya ya pokoknya pilih sesuai diri kalian, terus simpan lagi, terus skillnya bisa terus sebanyak apapun sih, terserah kalian. Terus gaji yang diharapkan ini sesuai UMR kalian, tempat tinggal kalian gitu. Jadi misalnya UMR Surabaya ini 4 juta, jadi tulis aja 4 juta gitu. Terus simpan, dan ini link medsos atau portofolio kalian nanti. Misal Instagram nih, Instagram saya Putri Maha Dewi ini underscore simpan. Atau kalau kalian mau nambahin portofolio kayak portofolio kegiatan kepanitiaan kalian gitu, organisasi gitu, bisa dicantumin di sini pakai link Google Drive yang berisi tentang foto-foto kegiatan kalian, terus kalian ngapain aja. Atau kalau kalian di bidang kayak seni gitu, bisa masukin ke situ terus simpan gitu. Sudah deh, selesai. Terus kita preview. Nah, jadi ini tentang diri saya pada kemampuan buktikan ada di sini, dihubungi saya di situ, seperti itu. Halo semuanya, nama saya Maulidia Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Kita Lulus. Pada halaman home di bagian atas terdapat kolom pencarian, di mana kolom pencarian ini berfungsi untuk mencari jenis lowongan pekerjaan yang diinginkan pengguna. Pada kolom pencarian ini, setelah ditekan akan terdapat pilihan kata kunci yang dapat dipilih, seperti pilihan jenjang pendidikan. Di sini saya memilih jenjang pendidikan S1. Pilihan gaji, di sini saya memilih pilihan gaji 3 juta sampai 5 juta. Lalu juga terdapat filter lokasi. Di sini saya memilih kota Surabaya sebagai lokasinya. Pengguna dapat memilih pilihan lowongan pekerjaan yang telah difilter. Di sini terdapat keterangan lowongan pekerjaan dan juga lowongan-lowongan yang serupa. Pengguna dapat menekan lamar jika lowongan pekerjaannya dirasa cocok. Di bawah kolom pencarian terdapat kolom pilihan untuk kategori pekerjaan. Pengguna dapat menekan pilihan lainnya untuk melihat pilihan kategori yang lebih banyak. Setiap harinya lowongan pekerjaan yang ada di dalam aplikasi Kita Lulus akan diperbarui setiap hari. Di sini saya memilih sales. Lalu pengguna dapat memfilter sesuai dengan yang diinginkan. Saya juga mencoba untuk pilihan marketing. Terdapat lowongan pilihan yang dipromosikan oleh para perusahaan. Lalu di bawahnya terdapat video-video yang menarik untuk dilihat yang isinya itu berisi promosi tentang lamaran pekerjaan yang dikirimkan oleh para perusahaan. Lalu di bawahnya terdapat rekomendasi lowongan. Jika ingin melihat lebih banyak, maka kita pencet lihat semua. Di sini dapat difilter lagi. Lalu selanjutnya terdapat lowongan-lowongan yang sesuai dengan kriteria. Lalu di sebelah halaman home terdapat komunitas, di mana komunitas ini berisikan orang-orang dengan bakat dan minat yang sama. Misalnya pada komunitas Office Assistant atau admin, di sini kalian dapat melakukan sharing-sharing hal apapun yang berkaitan dengan admin. Lalu terdapat komunitas berdasarkan lokasi, misalnya komunitas anak Jakarta.
di mana komunitas ini berisikan orang-orang yang berasal dari Jakarta. Lalu kita dapat mencari pekerjaan atau menanyakan pekerjaan, loker, atau pengumuman mengenai pekerjaan itu di lokasi Jakarta. Di sebelah komunitas terdapat fitur belajar, di mana pada fitur ini berisikan soal-soal psikotes untuk melamar pekerjaan dan juga soal-soal tryout CPNS. Terdapat percobaan soal gratis, misalnya soal TO, soal psikotes untuk lamar kerja ini. Terdapat 15 soal gratis. Lalu untuk TO, terdapat 110 soal. Namun apabila pengguna ingin mengerjakan tugas lebih banyak dan juga ingin mengeksplorasi lebih banyak soal dan latihan, bisa berlangganan belajar pro dari aplikasi ini. Jika sudah berlangganan, pengguna akan menerima berbagai paket-paket soal untuk berlatih. Jika sudah berlangganan, bisa melihat ke paket belajarku. Di sini saya belum membeli paket, jadi tidak terdapat paket belajar. Jika sudah, paket belajar akan muncul di sini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melamar pekerjaan pada aplikasi Kita Lulus. Yang pertama, pada fitur karir, kita bisa melihat bahwa ada lowongan pilihan yang disediakan oleh aplikasi, dan juga kita bisa memilih sendiri pekerjaan apa yang ingin kita apply. Dengan cari lowongan kerja, di sini ada kata kunci populer seperti minimal pendidikan, jenis kelamin, dan juga gaji yang ingin dipilih. Seperti contoh, saya ingin memilih pekerjaan dengan kualifikasi S1. Di sini terdapat banyak pilihan pekerjaan yang dapat kita pilih, dan juga ada tanggal diperbarui lamaran pekerjaan tersebut. Seperti contoh, saya ingin mencoba untuk apply di internship PPIC, PT Industrial Robotic Automation. Dalam laman ini, kita disuguhin oleh informasi mengenai perusahaan, deskripsi pekerjaan, dan juga kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ada benefit, hari kerja, dan juga jam kerja. Di sini juga ada informasi tentang perusahaan dan juga lowongan lain yang masih satu perusahaan. Setelah itu, kita bisa klik laman dan juga kita mengisi data diri secara lengkap. Setelah mengisi data diri, kita bisa mengganti foto profil sesuai dengan kriteria. Selanjutnya, kita bisa menceritakan tentang pengalaman kerja, pencapaian atau keahlian secara singkat dan profesional agar rekruter makin tertarik dengan kita. Selanjutnya, dengan step terakhir, kita menyertakan riwayat pendidikan untuk meyakinkan rekruter. Setelah mengisi 4 step, kita bisa langsung simpan. Dan juga kita bisa mengisi profil, lalu tinggal kirim lamaran. Let's go. 첫 번호를 차